Momen ketika Eric memasuki ruangan, suhu di seluruh ruangan seolah menurun. Semua orang menatapi penguasa Zonghai ini dan merasa takut. Orang-orang yang berpihak pada keluarga Bai dan Lego, saat ini merasa tidak tenang. Meskipun mereka merasa bahwa Eric tidak akan mungkin adalah tandingan bagi keluarga Bai, namun sekali melihat tatapan Eric yang menyeramkan, mereka juga merasa takut. Bloody Mary dan Linton beserta Raphael dan lainnya, mereka memberi hormat kepada Eric. Eric hanya melambaikan tangannya saja lalu lanjut berjalan ke depan. Hanya Ronald yang masih saja terus menamparkan Brian. Awalnya suara tamparan senada dengan suara langkah kaki Eric, tapi ketika Eric sampai di tengah ruangan, dia berhenti. Hanya tersisa suara tamparan Ronald ke Brian terdengar jelas di seluruh ruangan. Plak, plak, plak. Eric, sepertinya biasanya kamu jarang mengajari bawahanmu, hari ini aku akan membantumu untuk memberi pelajaran kepada mereka. Ronald sangat senang, tamparannya semakin kuat hingga berdarah-darah. Brian, jika kamu sekarang berlutut di depan foto almarhum Tuan Ye, aku akan segera berhenti, kata Ronald. Wajah Brian ditampar hingga berlumuran darah, namun dengan susah payah, dia tetap berkata, aku tidak akan berlutut. Plak. Ronald semakin sombong. Eric, kamu lihat bawahan yang paling kamu sukai ini disiksa olehku. Seharusnya kamu merasa tidak nyaman kan, namun apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu mampu menghentikannya? Ketika berada di Gunung Fairy, bukankah kamu mengandalkan Bond untuk mengalahkan kami? Sekarang kami lebih unggul, selain melihatnya saja, kamu tidak bisa melakukan apapun, kan? Eric menganggukkan kepalanya. Baik, bagus sekali. Dasar Ronald, kemari dan terimalah kematianmu. Eric tiba-tiba berteriak, suaranya bagaikan petir yang menggemparkan kapal. Bahkan, beberapa meja kayu mahogani yang berada di dekat Eric juga hancur. Ronald yang berjarak belasan meter juga mundur beberapa langkah karena gelombang suara ini. Bagaimana mungkin Eric bisa begitu kuat? Sebuah suara saja sudah bisa membuat dirinya mundur. Ini aneh, sebelumnya, jelas bahwa kultivasi Eric sangat biasa, bagaimana mungkin kemampuannya bisa meningkat begitu drastis. Sebelum Ronald sadar kembali, Eric tiba-tiba maju dan datang ke samping Ronald, dia langsung menapak ke arahnya. Tapaknya kilat bagaikan petir. Ronald juga berbalas tapak ke arah Eric. Ronald mengira bahwa bisa imbang melawan Eric, namun dia salah. Dia bahkan tidak bisa menahan sama sekali, dia langsung terbang karena benturan dari tapak Eric, dia terjatuh di lantai dan memuntahkan darah. Eric melangkah maju menuju ke arah Ronald. Gawat, orang ini terlalu kuat, aku bukanlah tandingannya. Harus cepat kabur. Ronald langsung kabur tanpa mengatakan apapun lagi, ingin kabur. Kamu sungguh polos sekali. Eric langsung menapak di udara. Dor. Jurus tinju angin menyerbu bagaikan seekor harimau ganas. Terlihat sebuah sosok panjang di udara dan menerobos seluruh meja dan kursi yang ada di lintasannya dan terakhir menghantam di dada Ronald. Dada Ronald langsung terlubangi dan terlihat sebuah lubang menonjol yang dipenuhi dengan darah. Ses. Semua orang kaget, terutama Christine. Dia ketakutan hingga gemetaran mengapa Eric bisa menjadi begitu kuat. Tapak Eric tadi jelas terlihat sudah lama memasuki tingkatan master, sungguh menakutkan. Christine baru sadar bahwa ternyata Eric beraninya naik ke kapal pesiar ini karena mengandalkan kemampuannya. Ronald bahkan tidak bisa berdiri lagi, sambil memuntahkan darah, dia sambil berkata, Eric, kapan kamu berubah menjadi begitu kuat? Ini tidak mungkin. Aku sisakan kamu dulu, nanti baru aku bunuh. Eric bergegas datang ke samping Brian, dia menundukkan badannya dan melirik wajahnya yang sudah menjadi berlumuran darah. Bahkan ada beberapa gigi Brian yang lepas karena tamparan Ronald, dia kesusahan untuk berbicara, Eric, maafkan aku, hamba tidak berguna. Dasar bodoh, untuk apa kamu meminta maaf? Ini adalah kehormatan bagiku bisa mempunyai sahabat seperti kamu. Eric meletakkan Brian di lantai, kamu tiduran dan jangan bergerak. Brian terbaring dan menganggukkan kepalanya. Eric mengambil sebotol air dan berkata kepada semua orang,
kalian semua mengira pil Dahuang sangat hebat atau mengira pil Zhuangyuan sangat ampuh, kan? Tapi, apakah kalian tahu 100 butir pil Zhuangyuan juga tidak bisa dibandingkan dengan satu tetes air suci di tanganku ini? Semua orang menatap botol yang ada di tangan Erik, dan berpikir dalam hati, seharusnya tidak sampai begitu, kan? Keluarga Bai adalah salah satu dari 3 keluarga master di Provinsi Qian. Keluarganya sudah berjaya selama ratusan tahun. Master bela diri yang dimiliki mereka ada banyak. Pil yang diproduksi oleh keluarga yang begitu hebat mana mungkin bisa dikalahkan oleh air yang ada di tangan Erik. Namun hal yang terjadi selanjutnya membuat semua orang melongo. Terlihat Erik menuangkan air itu pada wajah Brian. Wajah Brian yang tadinya sudah berlumuran darah tiba-tiba langsung mulai sembuh dengan ajaib. Dalam waktu hitungan menit, luka di wajah Brian sudah sembuh total. Bahkan sama sekali tidak meninggalkan bekas. Efek yang begitu ajaib membuat semua orang tercengang. Astaga, apa ini? Luka Brian begitu parah, bagaimana mungkin hanya karena beberapa tetes air dan sembuh? Jika begini bukankah juga bisa menghidupkan kembali orang mati? Memang tidak bisa ditandingi oleh pil Dahuang, bahkan mungkin pil Zhuangyuan juga tidak bisa menandinginya. Orang-orang yang berpihak pada Feroz karena menginginkan pil obat, saat ini hati mereka terguncangkan. Terima kasih Erik, ini sungguh ajaib. Brian melompat dengan kaget. Erik berkata sambil tersenyum, aku datang membawa air suci ini karena tahu bisa membuat wajahmu sembuh seperti sebelumnya. Maaf telah membuatmu menderita. Brian sangatlah senang. Erik, kamu terlalu sungkan. Aku sangat senang bisa melihat kedatanganmu. Tidak apa-apa jika menerima sedikit penderitaan ini. Oh iya, kamu. Erik merangkul bahu Brian. Nyawaku keras. Aku tidak mati. Mungkin ini adalah petanda dari Tuhan bahwa aku harus pulang dan melindungi kalian. Brian tertawa, dan di dalam suara tertawa dia jelas terbawa air mata. Japri, Faut, Laurie, Raphael, Bloody Mary, Linton dan yang lainnya maju dan datang menyapa dengan Erik. Erik bersalaman dengan mereka semua. Ketika giliran Bloody Mary, Erik memeluknya. Bloody Mary, maaf membuatmu menderita. Bloody Mary berbisik, tidak menderita, asalkan kamu bisa kembali, semuanya bukanlah masalah. Lalu Bloody Mary mendekati Erik dan berbisik di samping telinganya. Seusai Erik mendengarnya, dia berkata, baik, bagus sekali. Brian, aku akan membalaskan penderitaanmu sebesar 10 kali lipat. Erik melepaskan tangannya dan menoleh ke arah Feroz. Feroz, sebelumnya kamu memohon meminta ampun. Tidak disangka kamu masih tidak tobat, kamu masih saja berani kembali ke wilayah Zonghai. Feroz mencibir, Erik, sebelumnya ketika berada di Gunung Feri, aku membiarkanmu hidup. Tapi, kali ini keluarga Bai telah maju bersama, dengan kekuatan 3 kali lipat daripada Zonghai, dengan begini pasti bisa menghabisimu. Selain dari itu, aku masih mau mengambil hak kuasa Zonghai. Kedepannya, seluruh Zonghai akan dipimpin oleh keluarga Bai. Semua akan bergantung pada keluarga Bai. Sombong sekali, jika hanya kamu saja masih tidak cukup. Erik meletakkan tangannya di pinggang, dia menatap ke arah tempat di belakang Feroz. Farhan, anakmu bukanlah lawan bagiku, kamu tidak perlu bersembunyi, ayo keluar. Ada sebuah tirai penghalang di belakang Feroz, apa yang ada di belakang sana tidak bisa terlihat. Ketika Erik mengatakan itu, masih saja tidak ada aksi apapun dari belakang tirai. Sepertinya kamu sangat mempercayai putramu, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Erik mengambil gelas di meja dan menapak lewat udara. Gelas terbang keluar bagaikan sebuah bon yang melaju cepat, dengan bunyi gesekan dengan udara, gelas menghantam ke arah Feroz. Hanya satu gelas saja juga ingin melukaiku. Kamu bermimpi. Feroz berteriak dan kedua tangannya dilambaikan. Kekuatan bayangan. Dor. Sebuah suara keras terdengar, jurus kekuatan bayangan Feroz juga langsung dikalahkan oleh gelas itu. Gelas yang terlihat biasa itu seolah mempunyai berat bertonton, dalam sekejap menerobos lewat kekuatan bayangan dari Feroz dan terus maju menghantam di dadanya.
Dadanya tembus dan darahnya menyembur kemana-mana. Feroz bagaikan layang-layang yang benangnya putus, dia terbang keluar belasan meter dan terus mengerang sambil memuntahkan darah. Semua orang kaget, mereka semua sangat tercengang. Feroz yang begitu kuat, dia merupakan salah satu dari pemimpin keluarga Bai kali ini, tadinya dia masih begitu gagah, dan membuat banyak orang merasa tertekan hingga tidak berani mengangkat kepala. Namun Erik hanya melemparkan sebuah gelas saja, dan itu sudah menembus dadanya. Apakah kultivasi seperti ini normal? Bagaimana mungkin? Feroz berkata sambil memuntahkan darah, sebuah gelas saja sudah menghabisiku, ini tidaklah memungkinkan. Aku pasti bisa imbang untuk melawanmu, Puff. Sebelum Feroz selesai berbicara, dia menyemburkan darah lagi. Farhan, jika kamu masih tidak keluar, aku tidak akan sungkan terhadap anakmu. Erik berkata sambil maju, tangan kanannya sudah membentuk tapakan dan akan menyerang turun. Serangannya kilat, ayah, tolong aku. Feroz ketakutan, dia terus merangkak ke arah tirai. Terlihat tapak Erik akan mengenai Feroz, sebuah hembusan tenaga dalam menyerbu melewati tirai dan tepat menghalangi di hadapan Feroz. Erik juga mundur belasan langkah karena tenaga dalam ini. Kuat sekali. Erik Ling, kamu sungguh sombong. Seorang lelaki berpakaian lengan panjang berwarna abu-abu muncul dari belakang tirai, auranya gagah. Farhan Bai, kepala keluarga Bai. Wakil Ketua Persekutuan Seni Bela Diri Provinsi Qian. Ayah. Feroz merangkak ke bawah kaki Farhan. Dia terus memeluk paha Farhan, badannya gemetaran dan terlihat ketakutan. Pecundang, kamu tidak berguna. Farhan terlihat marah, hanya seorang Erik saja sudah membuat kamu ketakutan hingga begini, cepat bangun. Feroz berkata, ayah, aku terluka, aku tidak bisa bangun. Bukankah kamu punya pil Suang Yuan? Tinggal makan saja. Farhan ingin sekali langsung membunuh saja anaknya yang tidak berguna ini, dikalahkan hanya dengan gelas saja sudah mempermalukan keluarga Bai. Sekarang bahkan ketakutan hingga begini, keluarga Bai sungguh merasa malu karenanya. Feroz baru sadar, dia bergegas mengeluarkan sebuah botol obat, dia menuangkan belasan pil Suang Yuan, dan menelannya, sejenak kemudian, badannya juga membaik, dia terpaksa untuk bangun. Namun dia tetap siaga terhadap Erik. Dia terus berdiri di belakang Farhan dan tidak berani maju sama sekali. Pecundang, Farhan memarahinya. Feroz menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Yang ada di pikirannya saat ini adalah kemampuan yang tadi ditunjukkan oleh Erik. Farhan berkata, Erik, kali ini kamu memang membawa kejutan yang besar untukku, namun kamu tetap adalah seekor semut saja. Hari ini aku tidak berlatih dan mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Bai untuk datang ke Zonghai. Aku pasti akan memenggal kepalamu dan memimpin Zonghai. Farhan menghela nafas, dia menunjuk ke arah sekeliling, 4.000 tentara pengawal keluarga Bai. Mereka sudah memenuhi seluruh Gunung Feri. Di samping itu, 100 master seni bela diri juga sudah memasuki Gunung Gundul, Akademi Bumi Raya, Klan 100 Tinju, dan Akademi Charles. Sekarang seluruh Zonghai sudah dikendalikan olehku. Aku awalnya merasa kali ini masuk ke dalam Zonghai masih membutuhkan waktu, namun tidak disangka kamu muncul terlalu lama. Aku sudah mendapatkan kesempatan, aku telah mengambil Zonghai. Asalkan aku membunuhmu di sini sekarang, maka di Zonghai tidak akan ada orang yang akan bisa mengancam keluarga Bai lagi. Erik tiba-tiba tertawa, apakah kamu yakin kamu bisa membunuhku? Farhan berkata, semut kecil, seberapa hebatkah kamu? Erik berkata, siapa yang merupakan semut kecil, akan kita lihat nanti. Farhan tertawa terbahak-bahak, Erik, sudah sampai saat ini, kamu jangan-jangan masih mengira dirimu sangat hebat. Ini sulit untuk diputuskan. Senyuman Erik sangatlah bersahabat pelan terlihat sangat licik. Farhan meletakkan tangan di belakang punggungnya. Dia berdiri dan menyapu tatapannya ke semua orang. Semua orang yang ditatap olehnya menundukkan kepala. Terakhir dia menatap ke arah Erik dan berkata, Erik, adik keempatku, Igor Bai, adik ketigaku, Kelvin Bai, adik keduaku, Nero Bai,
mereka semua mati karena kamu. 4.000 tentara pengawal juga tersikut di Kecamatan Fajar. Keluarga Bai sudah mempunyai dendam yang tidak bisa dibiarkan dengan kamu. Hari ini aku mau meminta bayaran dari kerugian yang diterima oleh keluarga Bai dengan puluhan hingga ratusan kali lipat. Semua orang di sekitarmu akan aku butuh satu persatu. Aku akan membuatmu merasa menderita dan lebih memilih untuk mati. Apakah kamu tidak penasaran mengapa kamu sampai saat ini masih menemukan Brimob Zonghai? Erik semakin tertawa lancang. Keluarga Bai semuanya keluar dan datang ke Zonghai, namun tidak bisa menemukan tentara pengawalku sebanyak 7.000 orang. Hari ini adalah hari kemusnahan kalian seluruh keluarga Bai. Aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Hari ini aku akan menghabisi kalian keluarga Bai dengan tanganku sendiri. Keluarga Bai memiliki gudang senjata skala besar di Provinsi Qian, gudang senjata Hansui. Gudang senjata Hansui adalah salah satu dari 2 gudang senjata utama Provinsi Qian, dan gudang senjata lainnya berada di tangan keluarga Hai. Ini adalah industri inti di mana hasil kerja keras dari beberapa generasi keluarga Bai. Selain membangun senjata dan peralatan untuk pengawal keluarga Bai, mereka juga menjual senjata ke dunia luar dan menghasilkan keuntungan yang tinggi setiap tahunnya. Lebih penting lagi, disinilah 100 sekolah memiliki hak yang sangat tinggi untuk berbicara di Provinsi Qian. Ini juga merupakan salah satu dari 2 yayasan yang menjadi basis keluarga Bai di Provinsi Qian. Apa dasar lain dari keluarga Bai? Aula Bela Diri. Sebagai salah satu dari 3 keluarga master seni bela diri Provinsi Qian, mendirikan Aula Bela Diri adalah salah satu kehormatan khusus yang dapat menarik banyak bakat dari dalam dan luar Provinsi Qian untuk belajar di sini, dan kemudian memenangkan bakat. Selain itu, ada sejumlah besar master seni bela diri yang belajar terus-menerus untuk menyempurnakan prinsip-prinsip latihan seni bela diri dan membangun sistem untuk mengembangkan metode mental seni bela diri. Lembaga penelitian Budo sama seperti Institut Penelitian Sains dan Teknologi yang mana membutuhkan sejumlah besar master seni bela diri, terutama master yang mempelajari teori tari. Untuk meneliti dan mengembangkan metode mental seni bela diri kelas 1, aturan pelatihan, dukungan teoretis, dan sebagainya. Aula bela diri memiliki fungsi seperti itu. Apakah Zonghai memiliki aula bela diri? Tidak. Keluarga Bai kali ini melancarkan segala pasukannya, tetapi aula bela diri dan gudang senjata Hansui masih bekerja seperti biasanya. Untuk memastikan gudang senjata Hansui darat beroperasi dengan normal, keluarga Bai menyisakan sebuah pasukan yang ditempatkan di gudang senjata Hansui. Pasukan ini dianggap sebagai pasukan khusus dengan efektivitas tempur yang sangat kuat. Seharusnya, keluarga Bai menyerbu ke Zonghai, mereka tidak perlu khawatir tentang kehilangan gudang senjata. Namun untuk memastikan tempat ini aman, keluarga Bai masih meminta bantuan dari Angkatan Udara dan Laut. Marnoli, pemimpin pasukan khusus, sambil mempertahankan gudang senjata Hansui. Menurut semua orang di keluarga Bai, gudang senjata akan sangat aman dengan adanya pasukan seperti begini. Sejak keluarga Bai memasuki Zonghai, Marnoli dan Tony Bai berpatroli di sekitar pabrik tentara Hansui untuk pertama kalinya. Marnoli adalah pria yang agung dan gemuk dengan kepribadian yang riang. Setelah berpatroli 2 kali, dia tidak terlalu senang. Dia duduk di mobil patroli dan minum. Fisik Tony Bai sedikit kurus, dia orang yang keras dan serius. Dia sangat tidak puas dengan perilaku Marnoli. Saat dia berpatroli sambil mengemudi, dia mengingatkan, "Marnoli, kamu tidak boleh minum selama patroli. Apakah kamu militer angkatan, udara dan laut? Apakah aturannya begitu longgar?" Marnoli mendengus, "Tony Bai, kamu terlalu gugup." Keluarga Bai menyerang ke Zonghai. Zonghai tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini adalah base camp Provinsi Qian, dan tentara pengawal dari Zonghai tidak memiliki kesempatan untuk datang. Tony Bai berkata dengan wajah tidak peduli, "Hal ini sangat penting. Untuk memenangkan Zonghai, aku, keluarga Bai, telah menuangkan terlalu banyak sumber daya ke dalamnya, dan tidak boleh ada kesalahan."
Marnolly, kamu harus serius. Marnolly masih tidak terlalu peduli, dan menyesap anggurnya sendiri. Tony Bai, santai, tidak akan ada kecelakaan di sini. Tony Bai masih tidak terlalu senang, pabrik gudang senjata Hansui ini adalah fondasi keluarga Bai. Jika terjadi apa-apa, keluarga Bai sangat kerugian. 100 tahun fondasi akan dihancurkan. Jika kamu tidak serius, aku akan melaporkan kepada atasan kamu. Pada saat ini, sebuah mobil lapis baja melaju dengan cepat dan seorang prajurit yang mengenakan seragam kamuflase berlari turun. Dia dengan cepat melaporkan, "Lapor, ada karavan besar mendekati gudang senjata." "Karavan apa?" Tony Bai melompat keluar dari mobil dan sangat waspada. Prajurit itu berkata, katanya, sebelumnya telah menegosiasikan pesanan besar dengan kepala gudang. Sekarang datang untuk mengambil barangnya. Tony Bai melihat ke atas dan melihat konvoi mendekat di depannya. Dia sangat siaga, aku akan pergi dan melihat-lihat. Lebih dari selusin truk besar melaju dengan kuat dan kemudian berhenti di luar gerbang gudang senjata. Ratusan pria berpakaian kerja turun dari mobil. Sepertinya seorang portir. Yang memimpin adalah Dalton, seorang pria kuat dengan debu di wajahnya. Tony Bai menatap Dalton, "Untuk apa kamu di sini?" Meskipun pabrik gudang senjata Hansui juga dalam bisnis sekarang, keluarga Bai sekarang menyerang ke Zonghai. Waktunya sangat kebetulan. Mengambil barang selama periode ini pasti akan membuat orang curiga. Dalton berkata dengan rendah hati, "Aku membahas pesanan pembelian senjata miliaran dolar dengan Tuan Bai setengah bulan yang lalu dan membayar setengah dari deposit. Menurut perjanjian, kami akan mengambil barang hari ini." Dalton juga mengeluarkan kontrak aslinya. Setelah Tony Bai memeriksanya dengan cermat, dia menurunkan kewaspadaannya, "Ayo, aku akan membawamu masuk untuk mengambil barangnya." "Terima kasih." Dalton memimpin lebih dari 100 anak buahnya ke gudang senjata. Ayah Tony Bai, Wilbert Bai, adalah kepala pabrik senjata Hansui. Wilbert Bai juga adalah adik dari Farhan. Dia bertanggung jawab atas gudang senjata ini dan merupakan pilar keluarga Bai, dan dia telah memenangkan kepercayaan Farhan. Setelah melihat Dalton, Farhan sangat senang. "CEO Zhang, akhirnya dapat melihat kamu. Aku sudah menyiapkan semua senjata untuk kamu. Aku akan membiarkan orang membawa konvoi kamu ke gudang dan mulai memuat. Tetapi kamu juga tahu aturannya." Dalton berkata, "Mengerti. Aku hanya mengirim pengemudi ke gudang untuk setiap mobil, dan semua orang akan keluar dan menunggu." Wilbert Bai tertawa dan berkata, "CEO Zhang benar-benar orang yang mengerti aturan. Kalau begitu tolong urus itu. Bayar setengah sisanya." Dalton sangat cekatan, dia mengikuti Wilbert Bai ke kantor untuk membayar sisanya. Wilbert Bai juga senang, dan memintanya untuk membawa armada Dalton ke gudang untuk memeriksa barang, dan kemudian mulai memuat truk. Memuat mobil adalah proses yang panjang. Dalton mengobrol dengan Wilbert Bai dan yang lainnya di kantor, kemudian mencari alasan untuk pergi ke kamar mandi. Toilet dekat dengan tepi gudang senjata. Dari sini bisa segera meninggalkan gudang senjata. Dalton melirik arlojinya, mengamati berlalunya waktu, dan tersenyum puas. Membuka jendela, dia keluar, dan bergegas keluar gudang senjata. Pada saat yang sama, di kantor Wilbert Bai, Tony Bai dan Marnolly sedang mengobrol dengan gembira dan minum teh. Wilbert Bai sangat senang. Pesanan ini datang pada waktu yang tepat. "Kami, keluarga Bai, kebetulan sedang mengkhawatirkan uang." Tony Bai sedikit khawatir, dan berkata, "Ayah, siapa CEO Zhang ini?" "Sudah diselidiki." Wilbert Bai berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Dia adalah teman lama Kelvin, dan dia telah memiliki banyak kerja sama dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya, Kelvin mengambil alih kerja samanya. Hanya saja Kelvin meninggal di Zonghai, dan pelanggan besar ini diambil alih olehku." Kewaspadaan Tony menurun. "Pelanggan lama, bagaimanapun, sedikit tenang CEO Zhang pergi ke toilet begitu lama, mengapa tidak kembali? Kamu pergi cek ke toilet."
Prajurit itu hendak pergi. Wilbert Bai berkata, Tony Bai, kurasa tidak perlu, itu terlihat kita tidak cukup murah hati. Ayah, sekarang adalah waktu paling kritis untuk keluarga Bai, lebih baiklah kita berhati-hati. Tony melambaikan tangan, pergi. Wilbert Bai mengangguk tak berdaya, namun, dia tidak banyak bicara. Setelah beberapa saat, prajurit itu dengan cepat bergegas kembali, lapor, aku tidak melihat CEO Zhang di toilet. Apa? Bagaimana dengan yang lain? Tony Bai tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman, bawa aku ke toilet. Ketiganya cepat menuju toilet. Pada akhirnya, mereka tidak melihat Dalton, tetapi ada pintu dan jendela yang disembunyikan, tampaknya didorong ke samping. Jendela berada di sudut setinggi 3 meter, dan biasanya tertutup. Orang normal tidak akan membuka pintu dan jendela setinggi itu ketika mereka datang ke toilet. CEO Zhang pasti punya masalah, Tony Bai bersikeras. Wilbert Bai berkata dengan gembira, benarkah? Mungkin CEO Zhang sedang tidak sehat untuk sementara. Aku menelepon untuk bertanya. Telepon tidak dapat terhubung. Dicoba lagi, masih tidak bisa terhubung. Tony Bai sangat panik, pergi ke gudang sekarang, bertiga bergegas ke gudang. Tetapi mereka baru saja keluar dari toilet dan mendapat laporan dari bawahan mereka semua 13 truk besar di gudang terbakar. Begitu kebakaran skala besar terjadi di gudang senjata, banyak senjata api dinyalakan, konsekuensinya tak terbayangkan. Wajah Tony Bai berubah pucat, ini lebih baik, kata Bai. Cepat dan memadamkan api. Setelah api menyebar, beberapa pot kimia akan dinyalakan. Kami semua akan dikuburkan dengan dia, Li keras, The CEO Zhang telah melarikan diri. Karena mereka sengaja menyalakan api, mereka pasti telah menghitung ruang lingkup api. Kami pikir sudah terlambat untuk memadamkan api. Lari, kamu harus lari, lari segera. Semakin banyak Tony Bai memikirkannya, semakin dia merasa ini masalahnya, dan dengan keras berkata, ayah, perintah untuk melarikan diri. Oke, lari. Mereka bertiga bergegas keluar dari jendela toilet. Baru saja meninggalkan pabrik. Boom. Sebuah ledakan dahsyat datang dari belakang. Segera setelah itu, ledakan terdengar satu demi satu, dan akhirnya, dalam ledakan, seluruh gudang senjata langsung rata dengan tanah Gunung Feri di atas kapal pesiar. Dengan tembakan Farhan, konfrontasi antara kedua belah pihak mencapai puncaknya. Banyak orang mundur ke kedua sisi dan menyerahkan seluruh ruang aula perjamuan. Di antara mereka, Brian dan beberapa lainnya berdiri di sebelah kiri. Sebagian besar orang berdiri di sisi kanan. Di tengah, hanya Eric dan Farhan Feroz yang masih saling berhadapan. Tiga bersaudara dari keluarga Ye juga mundur ke kanan dan melihat kedua sisi yang berhadapan dengan gugup. Lego awalnya gugup, apalagi setelah melihat Eric membantai Ronald dan Feroz dengan mudah, mereka sangat panik. Bahkan tidak bisa mengerti, bagaimana Eric bisa menjadi begitu kuat. Pada saat ini, mereka menghela nafas lega setelah melihat Farhan muncul. Lego berbisik, aku tidak menyangka kekuatan Eric berkembang begitu cepat. Baik Feroz maupun Ronald, mereka sama-sama mempunyai kemampuan setingkat power air. Mereka dengan mudah dibantai oleh Eric. Aku ingat dengan jelas ketika dia melawan Guru Lan beberapa waktu yang lalu, dia baru saja memasuki tingkatan master. Lego berkata, kekuatannya memang berkembang sangat cepat. Untungnya, hari ini Farhan berada di barisan. Meskipun Eric cukup kuat, namun, dia sama sekali bukanlah tandingan Farhan. Selanjutnya, Eric akan menghadapi serangan gila dari Farhan. Lego berkata dalam hati, ya, tetapi aku juga sangat terkejut, mengapa aku tidak dapat menemukan keberadaan pasukan Brimob Zonghai sampai sekarang. Tidak hanya Lego yang bingung, begitu juga dengan Farhan. Farhan tidak langsung beraksi, tetapi memikirkannya dengan matang. Sebelumnya, Farhan dan Feroz datang ke Zonghai bersama. Setelah itu, Feroz membawa Ronald dan pasukan besar lainnya untuk ditempatkan di dekat Gunung Feri, atas nama menghargai Tuan Ye, dan mengundang semua selebriti kelas atas Zonghai untuk mengadakan jamuan makan di sini,
ini adalah cara yang jelas. Cara rahasianya adalah Farhan membawa lebih dari 100 master utama keluarga Bai ke kuil Taoist Zonghai, menempati Akademi Bumi Raya, Klan 100 Tinju serta Gunung Gundul. Pada saat Farhan kembali ke sini, itu berarti bahwa semua kekuatan seni bela diri utama di Zonghai berada di bawah kendali Farhan. Satu-satunya hal yang membuat Farhan gelisah adalah 7.000 Brigade Zonghai menghilang. Sekarang setelah Erik mengangkat masalah ini ke publik, Farhan merasa lebih tidak tenang. Setelah beberapa saat, Farhan bertanya dengan keraguan, di manakah keberadaan Brigade Zonghai? Erik berkata, kamu keluarga Bai telah mampu berkembang di Provinsi Qian hingga hari ini hanya karena mengandalkan pabrik gudang senjata aula bela diri dan Hansui. Tidak realistis dan tidak efisien bagi Brigade Zonghai untuk mengganggu aula bela diri. Namun, itu lebih dari cukup untuk menyingkirkan gudang senjata Hansui kamu. Desis. Farhan menghela napas. Jika gudang senjata Hansui kalah, seluruh keluarga Bai akan rusak parah dalam waktu singkat, dan akan sulit untuk mendapatkan kembali vitalitasnya untuk waktu yang lama di masa depan. Feroz segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, Erik, jangan khawatir. Ada penjaga Marnoli dan Tony Bai di pabrik gudang senjata Hansui. Target Brigade Zonghaimu begitu besar, tidak mungkin untuk bisa menembus ke Provinsi Qian. Erik tidak menganggapnya dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, kamu seharusnya menerima kabar kekalahan kamu. Kentut, keluarga Bai adalah salah satu dari 3 keluarga seni bela diri Provinsi Qian. Bagaimana mungkin bisa dikalahkan oleh orang lemah seperti kamu? Feroz berteriak dengan panik, keluarga Bai telah sepenuhnya menduduki Zonghai. Kamu melihat ayahku datang, segeralah menerima kematianmu. Pada saat ini, Feroz tiba-tiba menerima panggilan telepon. Ketika dia mengakhiri telepon, Feroz tiba-tiba menunjuk Erik, lalu memuntahkan seteguk darah. Dia lemas dan berteriak pada Erik, tidak, tidak. Farhan mengerutkan kening dan berkata, Feroz, ada apa? Feroz berkata, ayah, pabrik senjata Hansui, meledak, sekarang telah menjadi reruntuhan. Apa? Farhan memuntahkan darahnya. Fondasi dari beberapa generasi orang keluarga Bai diratakan oleh bocah di depan mereka. Sudah sirna. Sejak itu, kedua akup keluarga Bai patah, dan dia melemah, tidak bisa dihindari. Jangan panik. Jangan panik, Farhan terus mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Ayah, gudang senjata Hansui adalah dasar dari keluarga Bai kami. Sekarang telah diratakan oleh Erik. Mulai sekarang, pasukan keluarga Bai akan sirna. Bagaimana jika kita mundur saja? Feroz sudah ketakutan, siapa yang tahu apa yang dipersiapkan oleh Erik kepada kita. Ronald juga berskamur pada Farhan dengan susah payah saat ini, menggertakkan giginya dan berkata, kepala keluarga Bai, Erik telah meratakan pabrik tentara Hansail, menyebabkan kerusakan serius pada kita keluarga Bai. Jika kita mundur sekarang, jika kamu melakukannya, keluarga Bai benar-benar berakhir. Feroz berkata, apa maksudmu? Ronald berkata, serang, hanya untuk membunuh Erik di sini, ambil seluruh Zonghai, dan kemudian gunakan seluruh Zonghai untuk menebus kerugian kita. Feroz hanya sedikit lega, masuk akal, 4.000 tentara pengawal kita ada di tempat ini. Erik juga ada di sini, kita hanya perlu membunuh semua orang di sini. Kita bisa mengendalikan Zonghai, dan kehilangan gudang senjata bisa juga. Kembalilah. Farhan menebusnya dengan cepat memulihkan ketenangannya. Ronald, perintahkan pasukan pengawal untuk naik dan bersiap untuk pertempuran. Ya. Ronald memerintahkan dengan cepat. Seluruh kapal pesiar tenggelam dalam keheningan. Farhan menatap Erik dengan dingin. Erik, aku akui bahwa aku meremehkanmu. Atas hilangnya gudang senjata Hansui, aku akan menggunakan seluruh Zonghai sebagai kompensasi. Orang-orangmu bahkan tidak ingin hidup hari ini. Ronald, Yutang, kalian 2 orang pergi untuk membunuh orang lain. Aku akan membunuh Erik. Farhan memberi perintah. Ronald dan Farhan tiba-tiba tampak seperti macan dan macan tutul.
bergegas ke kiri dan ke kanan secara bersamaan menuju Bloody Mary, Brian dan yang lainnya di belakang Erik. Dua Master Power Air, seperti harimau ke dalam kawanan domba, Bloody Mary dan yang lainnya sama sekali bukanlah tandingannya. Begitu mereka mendekat, mereka hanya akan dibantai. Bloody Mary, kamu pergi untuk menyelesaikan tentara yang naik di luar. Beri aku 5 menit, orang lain dapat membantu Bloody Mary dan mencari tempat untuk bersembunyi jika mereka tidak bisa. Erik juga memberi perintah. Dia tahu bahwa ada pertarungan nyata dengan keluarga Bai baru saja dimulai. Bloody Mary membawa ransel dan bergegas berlari pergi dari aula perjamuan raja. Aku bantu. Mengikuti Bloody Mary, Japri diikuti beberapa rombongan tim pengawal keluarga Tang. Aku juga akan membantu. Christine bergegas keluar pada saat ini. Aku, Brian, sudah bertahun-tahun tidak melakukan apa-apa, jadi aku akan membantu hari ini. Brian juga mengeluarkan tas kecil, dengan cepat menyusunnya menjadi tempur senapan, dan mengikuti Bloody Mary. Brian adalah unit dari tentara di tahun-tahun awalnya, dan itu sangat kuat. Bertarung sendirian, melawan master seni bela diri, Brian tidak bisa melakukannya. Tapi melawan tentara, dia sangat kuat. Ronald, tiarap. Erik meremukkan cangkir teh dengan kedua tangannya hampir bersamaan dengan perintah, dan menembakkannya ke udara. Pecahan kaca dikendalikan oleh kekuatan power air, dan masing-masing bagian secepat peluru, jatuh ke dada Ronald, dan mengenainya lagi. Pada saat yang sama, Erik mengayunkan tangan kanannya, melakukan tendangan voli ke telapak tangannya, dan menghentikan Feroz yang sedang berlari ke depan. Satu pukulan dan satu tendangan memblokir dua Master Power Air. Mempesona. Namun, Feroz dan Ronald hanya terluka parah, dan mereka dengan cepat pulih dari cedera mereka dengan meminum pil juara. Keduanya berdiri dengan waspada di sisi kiri dan kanan Erik, menghadirkan arah segitiga dengan Farhan di depan, melingkari Erik dengan erat di tengah. Erik, aku tidak menyangka kekuatanmu berkembang begitu cepat, tapi jadi apa? Hari ini mungkinkah kamu bisa menahan kami bertiga untuk bekerja sama? Feroz memuntahkan darah, bahkan jika kamu meratakan gudang senjata Hansui, itu membuat kerusakan tak terhitung paling untuk keluarga Bai. Tapi apa selama keluarga Bai menang Zonghai, semua kerugian akan terdiri tidak? Tatapan Erik jatuh pada Farhan. Farhan, kamu salah. Kekuatan kamu baru mencapai istana Baijin belum lama, bagaimana kamu berani menyerang Zonghai? Apakah kamu pikir dengan kekuatan kamu dapat langsung meratakan Zonghai? Tidak sesederhana itu, Erik berkata, perang berarti pertumpahan darah dan pengorbanan. Begitu perang dimulai, aku tidak tahu berapa banyak orang di bawahku yang akan mati. Bahkan termasuk aku, dapat mati di tangan kamu. Oleh karena itu, selanjutnya, aku tidak akan pernah membiarkan salah satu dari kalian keluarga Bai pergi. Termasuk keluarga Ye kalian. Erik menunjuk ketiga bersaudara dan berkata dengan dingin, aku baru saja mendapat kabar bahwa brigade pengawal mati untuk membunuh Han. Korps Marinir. 18 tentara, menyamar sebagai driver kereta api, mereka membentuk skuad kematian untuk memasuki gudang senjata, set kebakaran, dan set off bom. Akhirnya diratakan gudang senjata. Setiap orang yang meninggal sangat lucu, mereka semua adalah saudaraku dan kawan-kawan. Hanya karena ambisi keluarga Ye kamu sudah mati. Erik semakin marah, sebelumnya, aku terlalu baik kepada kamu keluarga Ye. Aku pikir jika kamu membunuh Charles, kamu keluarga Ye akan melakukan tugas kamu. Bahkan jika keluarga Bai datang untuk menyerang Zonghai, keluarga kamu juga akan konsisten dengan Zonghai dan melawan musuh bersama. Tapi, aku salah. Kamu keluarga Ye, Belatung, telah memicu perang di Zonghai lagi. Kali ini, aku akan membunuh keluarga Ye, tidak ada yang akan tinggal. Termasuk kamu, Lego King. Kata Erik kata demi kata, ini bukan duel seni bela diri, tapi perang yang melibatkan nyawa dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan kalian semua. Dan biarkan kalian melihat betapa mengerikan harga yang dibutuhkan untuk menyerang Zonghai.
teriak Erik, lalu melakukan tendangan voli dengan kedua tangan. Dengan menguleni, tenaga dalam yang kuat meledak. Ping Yang jatuh. Tenaga dalam dengan cepat menekan udara dan membuat ledakan keras, dan menghantamkan Ronald dengan keras ke tangga geser Erik. Rona dengan keras mengulurkan tangannya, mencabik-cabiknya seperti harimau dan macan tutul, menahan pukulan Ping Yang Luo jika kedua tangan tidak terkalahkan, maka 4 tangan. Ronald mengeluarkan tangannya yang lain pada saat ini. Mengenakan sarung tangan hitam yang keras di masing-masing tangan, mereka merobek selusin kali dalam waktu singkat, dan akhirnya menghancurkan serangan Ping Yang Luo. Hah! Ronald menarik napas dalam-dalam dan mundur 2 langkah ketakutan. Menatap mata Erik seperti melihat monster. Wah, kamu ingin membunuhku secara langsung, tetapi kamu tidak bisa melakukannya. Oh! Ada 2 lagi. Erik meluncur ke depan lagi, mengangkat tangan kanannya di atas kepalanya, tenaga dalam meledak dan membanting telapak tangannya ke bawah. Seolah-olah gunung Tai runtuh dan berada di bawah tekanan gila. Boom! Ronald mencabut keempat tangannya secara bersamaan, tetapi tidak bisa menahan tekanan dari telapak tangan ini, dan dia dihempaskan ke tanah tanpa bergerak. Erik, jangan bunuh Ronald. Feroz mengumpulkan kekuatan bayangan dengan kedua tangannya, dan dengan kekuatan memutar, dia memukul Erik dari belakang. Serangannya kali ini jelas menggunakan seluruh kekuatannya, cepat dan ganas, jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Sebelum Erik sempat membunuh Ronald, dia sudah berada di belakang Erik. Erik harus mengangkat tangannya yang lain untuk melawan. Bang! Erik kaget dan mundur beberapa langkah. Darah di dalam tubuhnya berjatuhan, dan ingannya sedikit mati rasa. 1 lawan 2, itu sangat sulit. Sebelum Erik sempat mendapat pijakan, Ronald di tanah juga melompat dan bergabung dengan Feroz untuk melancarkan serangan gabungan ke Erik. 1 pukulan 2, Erik hanya bisa melawan sambil terganggu, dan pada saat yang sama melangkah mundur. Kedua Master Power Air bergabung untuk menyerang, putaran demi putaran, tahan terhadap udara, membuat Erik tidak punya waktu untuk bernapas. Sangat kuat, dalam 30 pukulan, dia telah menekan Erik, membuat Erik menjadi situasi yang berbahaya, dan dia hampir terluka beberapa kali. Pada saat ini, Farhan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menembak.